dalam kehidupan sehari-hari sering memaknai perbedaan dengan suatu nilai. Misalnya, X adalah suatu yang mempunyai mutu, kualitas, atau nilai tertentu. Dan Y juga adalah sesuatu yang memiliki mutu atau kualitas atau nilai tertentu pula. Dan secara umum kita membedakan antara X dengan Y ya berdasarkan nilai itu. Oh, berdasarkan nilai itu. Jadi memang secara umum memang begitulah yang terjadi. Secara umum nilai itulah yang menjadi gejala perbedaan. Dan ini dengan demikian menjadi tanda bahwa suatu perbedaan itu dapat dikonsepkan. Dan ini juga menjadi jalan bahwa ada beda langkah antara perbedaan itu dapat dikonsepkan dan perbedaan diupayakan atau dipaksakan masuk suatu sistem. Jadi ini ada dua kelompok filsuf yang menyatakan perbedaan yang ditandai dengan gejala nilai atau kualitas atau mutu itu menunjukkan bahwa perbedaan itu dapat dikonsepkan. Tetapi sebelumnya ada kelompok filsuf yang lain untuk memasukkan, berupaya dengan keras untuk memasukkan perbedaan itu dalam suatu sistem. Dan sistem itu adalah bahasa. Jadi dia menyatakan bahwa dalam bentuknya yang paling umum, bahasa bisa dipahami sebagai suatu sistem perbedaan. Nah, di sini dia ingin membuat suatu sistem tertentu bahwa yang disebut perbedaan itu ditandai dengan bahasa. Bahasalah yang membuat sesuatu mempunyai sistem perbedaan. Bahasa adalah suatu sistem perbedaan. Nah, dia lupa bahwa dengan memaksakan bahasa sebagai sistem perbedaan itu, maka ini punya konsekuensi logis bahwa hal ini membuat dimensi bahasa harus tetap tidak bisa dipahami karena secara pasti tidak bisa dikonsepkan. Mengapa? Karena di dalam penggunaan bahasa itu sebagai sistem perbedaan itu tanpa istilah positif. Tanpa istilah positif yang menyatakan hal itu benar. Maka implikasi penuh dari konsep ini adalah tanpa istilah positif itu ya, menghendaki secara tidak langsung dimensi bahasa harus tetap tidak bisa dipahami. Karena perbedaan itu, karena secara pasti tidak bisa dikonsepkan. Ya, yang membuat perbedaan di sini tidak bisa dikonsepkan. Ini berbeda dengan pendapat yang di awal tadi, ternyata dengan nilai atau kualitas itu
perbedaan ternyata bisa dikonsepkan. Dengan demikian, ada dua kelompok. Yang satu, perbedaan dapat secara logis dikonsepkan. Dan yang kedua, perbedaan tidak dikembalikan kepada tatanan yang sama. Dan perbedaan itu dianggap sebagai suatu identitas. Suatu identitas. Jadi perbedaan dianggap, ya memang begitu. Identitasnya adalah dia berbeda dan tidak masuk suatu tatanan yang sama atau struktur yang sama. Dan juga menerima apa adanya tentang perbedaan itu sebagai identitasnya melalui suatu konsep. Nah, jadi yang satu menganggap perbedaan itu dapat secara akal sehat atau logis dikonsepkan atau dibuat konsep. Yang kedua, perbedaan itu karena tidak bisa dikonsepkan dan tidak masuk dalam struktur atau tatanan yang sama. Karena memang dia berbeda identitasnya. Nah, filsuf yang mencoba untuk melawan pendapat yang kedua yang dikeluarkan atau diangkat oleh filsuf strukturalis Saussure, filsuf yang melawan itu bernama Derrida, Jacques Derrida, yang dia mengatakan perbedaan itu bukan identitas. Konsepnya memang dia mempunyai nilai, mempunyai mutu atau kualitas yang berbeda dengan yang lain, berarti punya konsep. Tetapi dia bukan identitas sendiri yang tidak masuk struktur. Dia bukan identitas berbeda, tetapi bisa bermakna lain, bukan identitas. Perbedaan bukan identitas, bukan label berbeda, bukan. Dia memang mempunyai nilai yang membuatnya berbeda, tetapi dia bukan berlabel berbeda. Di sini dijelaskan tentang pemaknaan ganda. Ada sebuah perbedaan dari suatu yang bersifat ganda. Bukan identitas berbeda, tetapi dia mempunyai suatu penundaan untuk menjadi berbeda. Misalnya diberi contoh olehnya tentang obat. Obat itu mempunyai dua sifat atau ganda sifatnya pada saat yang bersamaan, yaitu bisa bersifat racun dan bisa bersifat obat. Contohnya antibiotika itu adalah racun bagi mikroba
kuman, bakteri. Tetapi pada saat yang bersamaan, bila dia sudah menjadi racun dan membunuh atau menonaktifkan bakteri, maka dia dapat menjadi obat penyembuh bagi tubuh. Nah, perbedaan itu semacam itu. Bukan identitas dia berbeda, tidak bisa dimasukkan sistem. Tetapi sebuah langkah yang membedakan dan menangguhkan dan mempunyai sifat bisa ganda, oleh karena itu merupakan satu proses. Perbedaan adalah sebuah proses. Jadi bukan sebuah identitas. Dan contoh yang lain adalah suplemen. Suplemen itu adalah tambahan yang diperlukan atau surplus atau kelebihan. Itu yang membuat sesuatu menjadi berbeda. Bukan semata-mata dia identitasnya berbeda, tidak masuk kelompok tertentu, tidak masuk kelompok atau sistem tertentu, tatanan tertentu, tetapi dia mempunyai sifat-sifat yang dapat bersifat ganda. Bahkan menurut Derrida, perbedaan itu strukturnya mutlak ganda. Oleh karena dia seperti ilustrasi tadi dapat bersifat racun maupun obat. Ada antibiotika. Dan ini bersifat menangguhkan proses sehingga membuat perbedaan-perbedaan dimiliki. Bukan langsung pada hasil bahwa dia identitasnya berbeda.